Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kesebangunan dan kekongruenan segitiga. Nah, sebelum itu aku mau perkenalan dulu nih. Hai, perkenalkan namaku Amanda Danti Lestari dari Universitas Jember. Nah, langsung aja yuk kita ke bagian menu. Pertama, kita mau belajar tentang kesebangunan, maka kita klik tombol kesebangunan. Nah, selamat belajar teman-teman. Sebelum kita beranjak ke kesebangunan dua segitiga, alangkah lebih baik kita pahami terlebih dahulu apa itu kesebangunan dua bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun apabila dua bangun tersebut mempunyai bentuk yang sama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Perubahan bangun yang satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Nah, apa sih syarat dua segitiga dikatakan sebangun? Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Coba kita amati dua segitiga di atas. Segitiga yang berwarna merah muda memiliki ukuran yang lebih kecil daripada segitiga yang berwarna kuning. Tadi kan syarat dua segitiga itu sisi-sisi yang bersesuaian sama. Kita klik untuk di tombol sisi. Nah, segitiga yang berwarna biru ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada segitiga yang berwarna kuning. Lalu, garis putus-putus ini menunjukkan bahwa A ini bersesuaian dengan K. Jadi, sisi AB itu bersesuaian dengan sisi KL. Lalu kita klik, sehingga terlihat bahwa sisi AB itu bersesuaian dengan sisi KL. Nah, itu juga berlaku untuk sisi-sisi yang lain yang juga saling bersesuaian. Nah, jika kita ingin tahu perbandingan sisinya, kita klik ini, sehingga kita tahu perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian tadi senilai. Nah, lalu syarat keduanya kan yang sudut yang bersesuaian sama besar. Sehingga ketika tadi titik A itu bersesuaian dengan titik K, maka besar sudut A itu sama dengan besar sudut K. Jadi sudah pasti ini juga berlaku untuk sudut-sudut yang bersesuaian lainnya. Nah, jika tadi kita sudah belajar mengenai syarat umum dua segitiga dikatakan sebangun, maka di sini dua segitiga juga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Nah, untuk memunculkan syarat tadi, itu kita klik untuk tombol syarat lain. Seperti tadi, ini sisi FG itu bersesuaian dengan sisi F aksen G aksen. Nah, itu juga berlaku untuk sisi-sisi yang bersesuaian lainnya. Jadi, setiap perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu didapatkan bahwa perbandingannya itu senilai. Nah, untuk syarat yang kedua, yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar.
Nah, di sini ada segitiga ABC dan segitiga KLM, di mana besar sudut A itu sama dengan besar sudut K, dan besar sudut B itu sama dengan besar sudut L. Nah, di medianya kita klik untuk syarat yang kedua, lalu kita klik untuk besar sudut O sama dengan besar sudut O aksen, dan besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen. Nah, terbukti bahwa besar sudut O itu memang sama dengan besar sudut O aksen, dan besar sudut B itu sama dengan besar sudut B aksen. Nah, ini sudah pasti untuk sudut-sudut yang lainnya itu juga sama besarnya. Lalu untuk syarat yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian senilai dan sudut apitnya sama besar. Nah, di medianya kita klik untuk syarat yang ketiga. Lalu di sini terdapat 3 pilihan. Kita klik untuk yang pertama. Nah, terbukti bahwa kedua pasang sisi yang bersesuaian itu perbandingannya senilai dan sudut apitnya itu sama besar. Nah, ini sudah pasti berlaku untuk kedua pasang sisi yang lain dan sudut apit yang lain. Nah, apabila dua segitiga itu sudah memenuhi salah satu dari syarat tadi, itu sudah bisa dikatakan sebangun. Selanjutnya yaitu kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Perhatikan gambar di samping berikut. Nah, di sini terdapat segitiga ABC, segitiga DBA, dan segitiga DAC. Dengan memperhatikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DBA, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DAC, dan segitiga DBA kongruen dengan segitiga DAC, sehingga diperoleh AB kuadrat sama dengan BD dikali BC, AC kuadrat sama dengan CD dikali CB, AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Nah, untuk mengetahui apakah teman-teman sudah benar-benar memahami mengenai kesebangunan dua segitiga, coba kita kerjakan contoh soal berikut. Dua buah segitiga di samping ini sebangun. Nah, di sini diketahui bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ADE. Jadi, tentukan panjang DB. Jika kita klik salah satu jawaban itu, akan memunculkan pembahasannya. Nah, coba kita klik jawaban yang C. Nah, setelah kita pilih jawaban yang C, muncul pembahasan seperti berikut. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai kekongruenan dua segitiga. Nah, pada menu ini kita klik tombol kekongruenan. Nah, sebelum kita belajar mengenai kekongruenan segitiga, pertama-tama kita pahami terlebih dahulu mengapa dua bangun datar itu dikatakan kongruen. Dua bangun datar dikatakan kongruen apabila dua bangun tersebut mempunyai bentuk yang sama dan ukuran yang sama, serta sudut yang bersesuaian sama besar. Kekongruenan itu biasanya disimbolkan seperti pada layar. Nah, jika kita sudah memahami syarat dua bangun datar dikatakan kongruen, lalu apa syarat dua segitiga dikatakan kongruen? Dua segitiga dikatakan kongruen jika 6 bagian dari segitiga pertama kongruen
dengan 6 bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua. Dan jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Coba kita amati pada tampilan media seperti pada layar. Di sini terdapat dua segitiga X aksen, Y aksen, Z aksen, dan segitiga X double aksen, Y double aksen, Z double aksen yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, lalu kita cek apakah benar kedua segitiga ini kongruen. Tadi kan syarat dua segitiga kongruen itu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk membuktikan apakah sisi yang bersesuaian itu sama panjang, kita klik ini. Nah, terlihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Lalu, untuk syarat yang kedua, tadi kan sudut yang bersesuaian sama besar. Kita klik. Di sini juga terlihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, kedua segitiga ini kongruen. Nah, selain syarat umum kekongruenan dua segitiga tadi, terdapat syarat lain yang bisa membuat dua segitiga dikatakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi-sisi. Nah, apabila ketiga sisi segitiga pertama kongruen dengan ketiga sisi segitiga kedua, maka segitiga tersebut kongruen. Kita kembali lagi pada medianya. Lalu kita klik SSS atau side. Nah, di sini terdapat segitiga ABC dan segitiga XYZ yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, karena syarat pertama segitiga dikatakan kongruen adalah ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka kita buktikan apakah segitiga ABC dan segitiga XYZ itu kongruen. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 3 pilihan. Untuk pilihan yang pertama, kita klik apakah benar sisi AB itu sama panjang dengan sisi XY. Nah, terbukti bahwa sisi AB itu sama panjang dengan sisi XY. Nah, berarti untuk ketiga sisi lainnya itu sudah pasti sama panjang juga. Jadi, segitiga ABC dan segitiga XYZ itu sudah pasti kongruen. Lalu syarat yang kedua yaitu sisi, sudut, sisi. Apabila dua sisi dan sudut apit pada segitiga pertama kongruen terhadap dua sisi dan sudut apit pada segitiga kedua, maka segitiga itu kongruen. Nah, di sini kita klik untuk tombol SAS atau side angle side, di mana tadi syarat kedua segitiga kongruen itu kan dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut apitnya sama besar. Nah, di sini terdapat segitiga EFG dan segitiga RST yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kita cek apakah segitiga EFG dan segitiga RST itu kongruen dengan menggunakan syarat yang kedua. Nah, yang pertama ini kita klik ini. Nah, di sini terlihat bahwa sisi GE itu sama panjang dengan sisi RT. Lalu besar sudut E itu sama dengan besar sudut R, dan sisi EF itu sama panjang dengan sisi RS. Jadi, untuk dua pasang sisi lainnya itu pasti sama panjang, dan sudut apit lainnya itu sudah pasti sama besar.
Nah, jika dua segitiga itu sudah memenuhi syarat untuk sudut sisi, maka dua segitiga tersebut bisa kita katakan kongruen. Nah, syarat yang ketiga yaitu sudut sisi sudut. Apabila dua sudut dan sisi apit pada segitiga pertama kongruen terhadap dua sudut dan sisi apit pada segitiga kedua, maka segitiga itu kongruen. Nah, langsung saja kita ke medianya ya. Nah, langsung kita klik untuk ASA atau angle side angle, di mana syarat yang ketiga tadi yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut itu sama panjang. Nah, di sini terdapat segitiga KLM dan segitiga OPG yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, langsung saja kita cek apakah kedua segitiga tersebut itu kongruen dengan menggunakan syarat yang ketiga. Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Kita klik untuk pilihan yang pertama. Nah, terlihat bahwa besar sudut K itu sama dengan besar sudut O. Lalu untuk sisi KL itu juga sama panjang dengan sisi OB, dan besar sudut L itu sama dengan besar sudut P. Nah, maka untuk pilihan yang lainnya itu sudah pasti juga sama, sehingga kedua segitiga tersebut bisa kita katakan kongruen. Nah, syarat yang keempat yaitu sudut sisi. Apabila dua sudut dan bukan sisi apit pada segitiga pertama kongruen terhadap dua sudut dan bukan sisi apit pada segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, di sini kita klik untuk tombol AAS atau angle side, di mana syarat keempat tadi dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini terdapat segitiga HIJ dan segitiga UVW yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Langsung kita cek apakah kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, sama seperti tadi, di sini terdapat 3 pilihan. Nah, setelah kita klik pilihan yang pertama, kita ketahui bahwa besar sudut H itu sama dengan besar sudut U. Lalu besar sudut I ini sama dengan besar sudut V, dan sisi IJ itu sama panjang dengan sisi VW. Nah, karena satu pilihan saja sudah terlihat bahwa memenuhi syarat yang keempat ini, maka sudah pasti pada pilihan yang lainnya itu juga memenuhi pada syarat yang keempat. Maka segitiga HIJ dan segitiga UVW bisa kita katakan kongruen. Nah, syarat yang kelima ini khusus untuk segitiga siku-siku. Apabila sisi miring dan satu sisi siku-siku pada segitiga pertama kongruen terhadap sisi miring dan satu sisi siku-siku pada segitiga kedua, maka segitiga itu kongruen. Nah, langsung saja kita ke medianya. Nah, di sini kita klik pada tombol khusus, di mana untuk syarat yang kelima tadi dikhususkan untuk segitiga siku-siku, di mana sisi miring dan satu sisi siku-sikunya yang bersesuaian sama panjang, maka dua segitiga siku-siku tersebut dikatakan kongruen. Nah, di sini terdapat segitiga A1, B1, C1 dan segitiga siku-siku K1, L1, M1. Nah, kita buktikan apakah sisi siku-sikunya itu kongruen apa tidak. Kita klik. Nah, di sini terlihat bahwa sisi siku-siku yang bersesuaian itu sama panjang. Lalu yang selanjutnya yaitu kita klik yang sisi miring. Nah, di sini untuk sisi B1C1 dan sisi L1M1 itu sama panjang. Sehingga dua segitiga siku-siku ini bisa kita katakan kongruen. Nah, untuk mengetahui apakah teman-teman sudah benar-benar memahami mengenai kekongruenan dua segitiga,
Coba kita kerjakan contoh soal berikut. Dua buah segitiga di samping adalah kongruen, yaitu segitiga PQR kongruen dengan segitiga SRT. Manakah pasangan sisi yang sama panjang? Nah, di sini jika kita klik salah satu jawaban, itu akan memunculkan pembahasannya. Nah, coba kita klik jawaban yang A. Nah, setelah kita klik jawaban yang A, muncul pembahasan seperti berikut. Nah, karena pembahasan telah selesai, bisa kita klik tanda silang pada pojok kanan. Alhamdulillah, penyampaian materi telah selesai. Saya izin pamit undur diri. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari tutur kata dan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.